Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari, kembali pada kajian Ramadan kita. Sebelum memulainya, insya Allah Ivan akan mengingatkan, terutama untuk Ivan sendiri, dan juga bagi kita semua, bahwasanya bagi kita semua yang berada di Kanada ini, malam ini merupakan malam pertama dari 10 hari bulan terakhir, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maaf ya. Dengan demikian kita mengetahui bahwa 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini merupakan malam yang penuh berkah, dan insya Allah ibu-ibu bapak pengajian Kagari kita dapat meningkatkan amal perbuatan kita, amal ibadah kita pada malam hari ini, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala dapat menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu bapak-bapak pengajian Kagari, sedikit mengulang kajian-kajian kita sebelumnya. Kajian-kajian kita sebelumnya, terutama beberapa hari terakhir ini, berpusat kepada dua ayat. Ya. Pertama, ayat dari Quran Surat Ar-Ra'd, ayat surat ke-13, ya, ayat ke-11, di mana Allah SWT berfirman, Allah tidak akan merubah kondisi sesuatu kaum, ya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta hingga yughayyiru ma bi anfusihim, ya, hingga mereka mengubah apa-apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Nah, ibu-ibu bapak pengajian Kagari, kita membahas ayat ini sangat indah ya, bahwasanya terlihat bisa menjawab dua sisi. Mengapa kita berada pada kondisi di mana kita ada penyakit hati? Karena kita sendiri yang merubah orientasi kita dari berpusat kepada Allah kepada kepada yang lain, ya. Maka kita memiliki beberapa penyakit hati. Kemudian bagaimana kita kembali kepada Allah dengan ayat ini juga, ya, rubah kondisi kita. Jadi karena kita merubah kondisi kita, kita berada dalam kondisi di mana kita memiliki penyakit hati, dalam hal ini hati spiritual, dan dengan memperbaiki, dengan merubah kondisi kita saat kita memiliki penyakit hati ini menuju kepada Allah, yaitu bertobat, meluruskan kembali orientasi kita, maka kita akan kembali pada apa yang kita kenal dalam ayat lain, ahsani taqwim, ya. Jadi kita berubah dari mulai ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin, kita mau berubah lagi menjadi ahsani taqwim. Kemudian kita juga kemarin membahas ayat lain, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini dari surat Al-Hasyr, ayat surat ke-59 ayat ke-18, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, jadi seperti ayat dari puasa, kita menjawab panggilan tersebut karena kita ingin menjadi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah, ya, be mindful of Allah, ya, atau bertakwalah kepada Allah, ya. Wal tanzur nafsu ma qadamat ligat, ya, dan juga perhatikanlah apa-apa yang engkau persiapkan untuk besok, dalam hari ini, hari akhir, ya. Makanya kita harus memperbaiki diri kita sendiri karena kita ingin mempersiapkan diri kita kepada hari akhir di mana kita akan hidup selama-lamanya, khalidina fiha abada, ya. Tentunya kita mau di jannah, bukan khalidina fiha abada di nar, ya. Oke, kemudian selanjutnya wattaqullah, be mindful of Allah, atau bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah melihat atau khabar, aware of what you are doing, ya. Jadi kita ini seperti dalam hadis Jibril yang pernah kita bahas, apa itu ihsan? Beribadah seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Atau seolah-olah kita melihat ka'annaka taro, ya, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tidak melihat, sesungguhnya Allah melihat kita. Ya, jadi kita seolah ingin menghadirkan, dan itulah kata-kata yang dalam bahasa Arabnya, ya, hadir. Kita ingin menghadirkan suatu suasana di mana kita selalu merasa dilihat oleh Allah. Dan karena kita malu, kita memiliki adab terhadap Allah, kita akan berbuat dengan sebaik-baiknya. Jadi inilah dua ayat penting yang kita bahas atau yang menjadi pusat dari kebahas-bahasan kita beberapa hari ini. Kemudian kemarin kita menambah dua konsep, yaitu muraqabah dan muhasabah.
Ya, jadi pada saat kita telah belajar sebelumnya untuk bermeditasi, kemudian belajar di mana kita memohon perlindungan Allah, misalnya setelah sholat subuh kita sarankan kemarin ya, kita membaca tiga kul ya, kul huwallahu ahad untuk menjaga keimanan kita, kemudian kul a'udzu birabbil min kul a'udzu binnas untuk menjaga kita dari godaan yang terlihat maupun yang tidak terlihat ya. Kemudian kita siap menjalani hari kita setelah zikir subuh tersebut dan kita muraqabah sepanjang hari kita, aware ya, muraqabah ya. Di sana ada hal-hal yang mungkin tidak patut bagi kita untuk melihatnya, palingkan atau berjalan ke arah yang lain. Kita tahu di sana ada yang tidak patut kita lihat, palingkan mata kita ya. Kita lupa seringkali ibu-ibu bapak pengajian kajian Allah pada saat Rasulullah SAW 10 tahun pertama ya risalahnya di Mekah ya, atau maaf 13 tahun berada di Mekah ya. Ibadah haji orang yang jahiliyah itu telanjang. Ya. Apakah Rasulullah SAW dan umat Islam pada saat itu berprotes? Oh ini bagaimana ini ibadahnya seperti ini dan seperti itu? Tidak. Mereka tidak melakukan demikian. Tapi mereka lower their gaze. Ya. Jadi sama kita juga di sini, apalagi di Kanada, summer banyak yang mungkin mata kita tidak patut melihatnya. Lower your gaze, ya, lower your gaze. Palingkan pandangan Anda. Ada yang ngegosip, muraqabah. Assalamualaikum, kemudian kita pergi, ya, menjauhi. Ya, demikian, itu muraqabah. Tapi tentunya yang namanya juga kita manusia, seringkali kita jatuh pada kesalahan dan pada saat dalam ini yang disarankan kemarin pada saat zikir setelah sholat maghrib kita muhasabah, ya. Jadi kita menghitung atau dalam istilah sebetulnya bahasa seperti bookkeeping ya kalau akuntan, muhasabah. Kita menghisap diri kita sendiri sebelum kita dihisap di hari akhir nanti. Kita lihat apa ya yang kita lakukan pada hari ini. Kenapa tadi kok kita terbawa nafsu mengucapkan kata-kata yang kasar ya, mengucapkan kata-kata yang tidak patut untuk diucapkan oleh lidah kita ya dan mulut kita ya. Kenapa kita analisa ya? Mungkin kita ada trauma pada saat dengan orang tersebut ya atau apapun ya, tetapi dan ini kajian kita pada saat ini ya, kita dan mungkin sedikit juga kita bahas kemarin, kita tidak berarti kita harus sampai kepada root cause-nya sendiri sedalam-dalamnya ya, menganalisa sampai kita tahu apa penyebabnya. Mungkin pada level-level tertentu kita menganalisanya dan mungkin kita sadar, oh iya kita ini agak trauma dengan orang tersebut ya, ada sedikit masalah masa lalu ya yang mungkin kita harus lupakan, yang mungkin kita harus move on ya, atau mungkin simply kita terhasut, terbawa nafsu ya, habis dia sendiri sih yang mulai duluan. Nah kita sebetulnya tidak boleh seperti itu ya, yang dia memulai itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan Allah adalah bagaimana kita bereaksi terhadap pancingan tersebut ya, mungkin ya kalau for the lack of better word ya, pancingan itulah yang kita penting. Urusan kita adalah urusan kita terhadap Allah ya. Kita berbicara masalah Islamic spirituality ya di sini ya, bukan masalah syariah, apalagi kita ini bukan polisi atau bukan ulama yang diharapkan untuk memperbaiki kondisi umat secara umum ya. Kita paling tidak diri kita sendiri, apalagi dalam Islamic spirituality antara kita dengan Allah. Jadi kita tidak harus selalu, dan itu natural sebetulnya manusia selalu menunjuk orang lain ya. Habis dia sendiri sih yang mulai ngomong seperti itu, jadi saya seperti itu. No ya, walaupun kita tidak ada trauma masa lalu sama dia menghasut kita pada saat itu, no, itu urusan dia dengan Allah, dia yang bertanggung jawab ya. Bagi kita adalah yang tanggung jawab kita Allah adalah bagaimana kita bereaksi terhadap pancingan tersebut ya. Nah tentunya ini adalah masalah akhlak ya, dan akhlak itu berasal dari hati. Dan Rasulullah SAW dalam salah satu hadis menyatakan bahwa innama bu'itstu liyutammima makarim al akhlak ya. Jadi innama, bahwa aku hanya diutus, innama bu'itstu, aku hanya diutus ya untuk memperbaiki akhlak yang mulia ya. Jadi ajaran-ajaran Rasulullah ini pada akhirnya dari sisi spiritual Islam adalah untuk menjadikan kita memiliki akhlak yang mulia ya. Jadi muhasabah, muraqabah itu adalah muraqabah, muhasabah ya, sekuensnya itu adalah
bagaimana kita melihat apa yang kita lakukan sehari-hari ini, ya, supaya kita jadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih sedikit lagi. Pasti kita melakukan kesalahan, ya, namanya juga manusia. Tapi semoga kesalahan kita lebih sedikit. Dan Ibn Athaillah pernah mengatakan dalam kitab Al-Hikamnya bahwasanya kesalahan orang-orang yang perbuatan baik, ya, hasanah dari orang-orang yang baik, ya, merupakan kesalahan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, hasanatul abror, jangan lupa ya dalam aslinya dalam yang ia ucapkan, tapi kira-kira artinya seperti itu. Artinya seperti itu. Jadi kesalahan orang-orang yang baik, kebaikan dari yang dilakukan oleh orang-orang yang baik, abror, ya, merupakan kesalahan, ya, bagi orang-orang yang mukarrabin, dekat dengan Allah. Karena mereka itu kesalahannya lebih sedikit. Jadi katakanlah bagi kita tidak salah atau kebaikan kita, ya, kita ini katakanlah menjalankan ibadah maghrib, kemudian katakan sudah baik kan, tapi mungkin kita tidak melaksanakan ibadah sholat sunnah setelah maghrib. Itu sudah baik kita melakukan sholat maghrib, ya. Tetapi bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, melupakan sholat sunnah itu sudah merupakan kesalahan. Karena kita tahu fadilahnya, keutamaan sholat sunat setelah maghrib. Jadi maksudnya seperti itu. Ya, jadi kita intinya dari kajian-kajian kita sebelumnya adalah selalu bergerak lebih baik. Ya, ingat pendulum yang kita bahas beberapa kajian lalu, kita ingin berubah dari kondisi nafs amarah bisu, nafs lawamah, di mana kita reproach, menyesal pada saat kita melakukan satu kesalahan, ke nafs mutmainnah. Ya, seperti dalam Al-Quran. Ya ayyatuhal nafsu mutmainnah irji'i ila rabbik, ya, radiyatul mardiyah, ya, demikian. Jadi kita ingin bergerak terus ke arah yang lebih baik. Nah, tentunya ini adalah suatu perjuangan, ya. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Perjuangan jihadun nafs, ya, kita sering mendengar istilah itu dalam konteks Islamic spirituality, jihadun nafs atau tazkiyatun nafs, ya. Jadi membersihkan, ya. Jadi kita berjuang untuk mencapai hal yang lebih baik. Tetapi dalam ayat tadi surat Al-Ankabut, lanahdiyanahum subulana, Allah akan memberikan petunjuk, ya. Dan itu insya Allah akan menjadi kajian kita, poin yang akan kita tambah pada kesempatan ini. Jadi kita selalu berjuang. Kita ingin mendapatkan, istilahnya dalam istilah sufi, kita ingin mendapatkan light, ya, nur dari Allah. Kita ingin memperoleh light. Kita harus juga siap memperoleh heat-nya, panasnya, karena light itu kan ada panasnya, ya. Jadi istilah sufi seperti itu, istilah dalam tasawuf. If we want to get the light, we need to be prepared to absorb the heat, ya. Absorb the heat. Jadi face our problem face to face, ya. Jangan melupakan, ya. Ada istilah dalam istilah fisiologi spiritual bypass. Jadinya kita ini, dan dalam konteks agama juga, ya. Jadi istilahnya kita tidak mau melihat apa yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, tetapi kita hanya menjalankan syariah. Sedekah bagus, zakat bagus, ya. Salat sunnah bagus, salat duha bagus, ya. Tapi itu tidak menggantikan atau tidak berarti kita boleh melupakan untuk memperbaiki diri kita sendiri, hati kita, ya. Jadi spiritual bypassing itu soal saya sudah aja, saya puasa, saya naik haji, sebagainya, tapi saya tidak mau menghadapi penyakit hati kita. Ya, itulah spiritual bypassing. If we want to get the light, menjadi makarim al-akhlak seperti Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, kita harus siap menerima panasnya juga, heat-nya juga, demikian. Nah, tetapi dalam konteks Islamic psychology, ya, kita ini selalu positif. Islam itu selalu positif. Kita tidak melihat bahwa kita ini jelek, bersalah, segala macam, ya. Tidak seperti itu, ya. Karena memang kita ini mempunyai potensi ahsani takwim, kemudian summa radatnahu asfala safilin, dan kita punya potensi untuk kembali lagi, ya. Dan potensi ini dicapai oleh perjuangan kita tadi. Dan kita juga harus sadar bahwa Allah itu selain jalal, ya,
Dan sifat utamanya yang pertama adalah Rahman dan Rahim. Ya, jadi seperti kita sampaikan tadi di awal kajian kita, yang penting kita menyadari kesalahan kita, berusaha memahami kesalahan kita, dan empty out. Ya, jadi kosongkan diri kita untuk memperoleh light dari Allah. Ya, jangan mencoba terlalu banyak, terlalu detail untuk mencoba menyelesaikan masalah itu sendiri. Ya, oke, to-do list. Oh, kita punya masalah yang to-do. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Jangan terlalu seperti itu. Ya, balance. Ya, yes, kita mesti own up our issue, own up our problem. Tapi ingat juga, ya, bahwa Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Lanahdiyanahum subulana, ya, akan membimbing kita, ya, ke jalan yang tersebut. Ya, jadi kita harus balance. Jangan sampai despair, jangan sampai putus asa. Oh, saya ini tidak bisa mengatasi trauma dengan orang tersebut. Ya, ada intinya. Doakan orang tersebut, ucapkan namanya. Ya, ada. Tetapi pada saat itu juga kita mohon petunjuk kepada Allah. Ya. Di samping apa yang para ulama sebutkan, ya, misalnya kita trauma karena seseorang, ucapkan, doakan mereka, doakan kebaikan bagi mereka, ucapkan namanya, kemudian kita minta petunjuk kepada Allah agar kita dapat melupakan trauma kita tersebut, dan kita yakin kepada Allah untuk bahwa beliau atau Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita. Jadi kita harus ada balance, ya, dalam melakukan kemarin muhasabah. Kita harus juga boleh dibilang menyayangi diri kita sendiri, ya, karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Ya, jadi jangan berputus asa. Islamic psychology adalah psikologi yang positif, tidak negatif. Ya, positif. Ya, demikian. Alright. Jadi insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KHGARI, demikian kajian kita pada hari ini. Ya, insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KHGARI, kita akan lanjutkan pengajian kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan bagaimana kita membawa apa yang kita pelajari agar kita dapat melaksanakannya setelah bulan Ramadan. Kita fokus bagaimana kita mempertahankannya. Insya Allah. Demikian ibu-ibu bapak pengajian KHGARI, kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.